Ada isu yang berkembang di sebagian kalangan Syiah bahwa Sayyidina Umar mendatangi rumah Sayyidah Fatimah dengan tujuan memaksa Imam Ali berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar, yang ketika itu pintunya terkunci dan Sayyidina Umar memaksa mendobrak pintu tersebut yang di belakangnya ada Sayyidah Fatimah, sampai Sayyidah Fatimah pada saat itu yang sedang hamil mengalami keguguran. Apakah sampai sejauh mana kebenaran dari riwayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Riwayat ini berkembang di kalangan sebagian Syiah. Dipengaruhi oleh pertentangan politik yang berlangsung di masa lampau. Di mana sebagian orang berpihak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebahagian lagi berpihak kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Jadi para pengikut di bawah yang datang jauh-jauh hari setelah mereka, masing-masing berpegang kepada pendiriannya. Padahal yang di atas mereka hidup rukun. Artinya pada masa pemerintahan Abu Bakar, kita saksikan Imam Ali berperan aktif dan positif memberikan dukungan penuh. Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara mereka tidak terdapat kebencian, ada perbedaan, tapi tetap mereka bisa memanage perbedaan tersebut untuk tujuan yang positif yang kembali kemaslahatannya kepada umat Islam. Mereka tidak mengedepankan hawa nafsu mereka. Sebagai bukti bahwa tidak ada kebencian di antara mereka, Imam Ali memiliki beberapa anak. Di antara nama-nama anak-anaknya, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Ketika Sayyid Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran pada saat ini, ditanya, apakah benar Imam Ali memiliki anak-anak yang bernama Abu Bakar, Umar, dan Uthman? Dijawab benar. Kalau memang beliau menyimpan kebencian pada Abu Bakar, Umar, Uthman, tidak mungkin dia akan berikan anaknya dengan nama-nama yang mengingatkan dirinya kepada sosok yang mereka tidak sukai. Mustahil. Lalu riwayat ini kalau kita perhatikan, awalnya dimulai dari 1000 tahun yang lampau. Artinya jauh hari setelah wafatnya para khulafa ar-rasyidin. Dan subhanallah, tidak ada cerita riwayat sebelum 1000 tahun. Jadi pada masa 1000 tahun sebelum ini muncul riwayat tersebut. Dan subhanallah banyak kasus-kasus yang muncul. Yang muncul apa? Pada masa 1000 tahun tersebut. Sebelum 1000 tahun banyak persoalan dan pemalsuan muncul pada saat tersebut. Ini zaman fitnah, di mana terdapat pertentangan, persaingan, dan perselisihan untuk memperebutkan kekuasaan. Kalau yang di atas yang mereka cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita perlu betul-betul merenungkan dengan baik. Apakah mungkin Sayyidina Umar bisa melakukan tindakan tersebut? Apakah mungkin umat akan membiarkan Sayyidina Umar mendorong pintu rumah Sayyidah Fatimah, lalu Sayyidah Fatimah mengalami keguguran sedemikian rupa? Apakah umat tidak akan marah? Kita harus tahu bahwa Sayyidina Umar berasal dari Bani Adi. Dan Bani Adi jumlahnya amat sedikit di antara kaum muslimin pada saat tersebut. Dan bangsa Arab, pengaruh mereka itu dipengaruhi oleh suku mereka. Nah pada saat itu Bani Adi di Madinah jumlahnya amat sedikit. Mana mungkin dia berani melakukan hal di tengah-tengah orang-orang yang mau tidak mau di hati mereka terdapat rasa hormat terhadap Sayyidah Fatimah.
putri Rasulullah, merupakan putri Nabi dan Rasul mereka. Kedua, kita tahu bahwasannya mendobrak atau memasuki rumah seseorang itu merupakan perbuatan yang dianggap amat tercela di tengah bangsa Arab. Jangankan kaum muslimin. Kaum musyrikin tidak melakukan hal ini. Ketika mereka ingin membunuh Rasulullah SAW sewaktu di Mekah, mereka tidak memasuki rumah Rasulullah, tapi menunggu sampai Rasulullah keluar. Menunggu sampai Rasulullah keluar. Karena memasuki rumah orang lain itu betul-betul mencederai kehormatan di tengah-tengah bangsa Arab. Ini merupakan aib yang amat besar. Apalagi bagi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, dan ini penting sekali. Sayyidina Ali dikenal sebagai seorang pemuda yang pemberani. Ketika Amr bin Wad dalam peperangan Ahzab menantang kaum muslimin, tak ada satu pun yang tampil ke depan. Imam Ali tampil menghadapi Amr bin Wad yang tubuhnya begitu besar dan berhasil mengalahkannya dan membunuhnya. Jadi mustahil Imam Ali akan membiarkan Sayyidina Umar menganiaya istrinya, apalagi mendorong hingga mengalami keguguran tanpa melakukan pembelaan pembalasan. Apalagi kesannya Sayyidina Ali bersembunyi di belakang Sayyidah Fatimah. Ini mustahil untuk diterima. Oleh karena itu, Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah dan tokoh-tokoh yang serupa mempertanyakan kisah ini. Dia mengatakan, saya mengajukan tanda tanya. Apakah mungkin ini terjadi? Kalau terjadi, betapa rendahnya martabat Imam Ali yang tidak sama sekali membela kehormatan istrinya, dan istrinya merupakan putri Rasulullah SAW. Jadi riwayat ini sebetulnya mencederai kehormatan Imam Ali dan bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang mustahil hal ini bisa terjadi. Jadi sebetulnya riwayat ini sebetulnya bahagian dari apa? Riwayat kebencian yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam untuk membakar dan menimbulkan kebencian di hati orang-orang yang mencintai Imam Ali. Kemudian di kalangan Ahlus Sunnah juga, atau yang menamakan Ahlus Sunnah, riwayat-riwayat kebencian juga ditaburkan di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka bukan lagi berjuang untuk agama mereka, Islam, dan bersatu di dalamnya. Mereka lebih suka dipecah-pecah dan dikotak-kotak. Padahal Allah sudah memperingatkan, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu mereka yang memecah belah agama mereka hingga mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul dibersihkan dari apa? Dari benak kaum muslimin, tidak menerima riwayat semacam ini, baik yang datang dari kalangan Syiah maupun riwayat kebencian yang datang dari kalangan Ahlus Sunnah, tapi kita kembali berpegang pada kalimat yang sama. Kita menegakkan agama Allah yang Allah perintahkan dan tidak bercerai-berai di dalamnya. Jadi kita lihat ini merupakan bahagian dari proxy war. Proxy war di mana musuh-musuh Islam menjadikan berbagai macam riwayat-riwayat semacam ini untuk mengadu domba di antara mereka hingga tidak peduli terhadap saudara mereka di Gaza. Penderitaan mereka di berbagai macam belahan dunia. Kenapa? Karena mereka bilang, ini beda golongannya dengan kita. Seperti yang terjadi pada saat ini. Kita saksikan bagaimana ketika Yaman dan Iran membantu Gaza, mereka sebarkan berbagai macam isu yang bermacam-macam. Nah, sebahagian lagi yang menganggap sebagai Ahlus Sunnah, mereka bingung kenapa harus orang-orang Syiah yang membantu saudara mereka di Gaza. Buat kita tidak mengenal Syiah atau Sunnah. Mereka yang bersyahadat an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah melakukan juga rukun Islam yang sama dan meyakini juga akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan adanya hari akhir sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an. Maka mereka saudara kita tidak melihat mereka dengan kacamata Syiah, Sunnah atau apapun juga. Jadi riwayat-riwayat semacam ini yang disebarkan oleh sebahagian kalangan Syiah yang tidak sempurna sama sekali akal mereka,
yang didorong oleh kebencian, permusuhan, mereka tidak sama sekali menyadari bahwa sebetulnya apa yang mereka lakukan mencederai kehormatan Imam Ali dan sama sekali tidak bermanfaat bagi Islam dan umat Islam. Oleh karena itu kita menolak dakwah kebencian, permusuhan. Adapun yang terjadi di kalangan mereka di atas, apa yang tidak kita tahu secara jelas, serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggung jawab kita untuk menghisap apa yang tidak kita tahu. Kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Dari sahabat Rasul, dari para tabi'in. Apa-apa yang kira-kira menimbulkan fitnah kita jauhi. Apa yang bermanfaat, itu yang kita sebarkan. Agar masuk dalam firman Allah, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ini sifat orang-orang yang beruntung. Jadi kita dalam misi kita ummatan wahidah ini tidak memandang umat dengan pandangan yang berkotak-kotak, bergolong-golongan, tapi memandang mereka sebagai kaum muslimin dan mengajak bersama-sama untuk menegakkan kalimat Allah, agamanya, dan tidak bercerai berai dalamnya. Yang menyambut itu merupakan betul-betul hidayah dan karunia Allah. Yang tidak menyambut saatnya atau belum menyambut, kita doakan mereka insya Allah juga akan bersatu bersama-sama menegakkan agama Allah dan tidak bercerai berai dalamnya. Karena kalau kita keluar dari barisan kaum muslimin, kita akan menyesal. Menyesal di dunia, karena kita termasuk orang yang ikut melemahkan Islam, menyesal di hari akhirat nanti, di mana Allah tidak akan kumpulkan kita bersama kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ada konten kreator yang bilang orang yang dekat Rasulullah, berjuang dengan beliau, hijrah bersama beliau, menjadi kaum muhajirin, belum tentu semuanya orang baik. Apakah benar demikian? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 100 dengan tegas mengatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Para sabiqun, para pendahulu terdepan dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah, wal ansar, dan kaum ansar yang menyambut Rasul, menempatkan Rasul bersama para sahabatnya di tempat yang mulia. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka bi ihsan. Syaratnya bi ihsan, yang datang mengikuti jejak langkah mereka bi ihsan. Radhiyallahu anhu, Allah ridha pada mereka. Wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah. Ini keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam. Mereka orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Mengikuti Rasul ketika Rasul masih dalam keadaan susah. Jumlah umat Islam sedikit. Ancaman dari berbagai macam penjuru mengepung mereka. Artinya mereka bukan masuk ke dalam Islam setelah Islam berjaya seperti Muawiyah, seperti Abu Sufyan, tidak. Tapi mereka orang-orang yang masuk ke dalam Islam ketika Islam tidak mampu memberikan apa-apa, malah yang terjadi mereka menghadapi ancaman yang bermacam-macam karena masuk ke dalam Islam. Kemudian ketika Allah perintahkan mereka berhijrah, mereka tinggalkan keluarga mereka, tanah tumpah darah mereka. Mereka tinggalkan rumah mereka, berhijrah bergabung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Berpindah ya dari tempat yang mereka kenal, di mana mereka tumbuh dengan rumah mereka, keluarga mereka, memasuki dunia baru, di mana mereka tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak memiliki apa-apa sedikit pun. Ini kan pengorbanan yang cukup berat. Kemudian setelah di Madinah, mereka juga berjuang bersama Rasul dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan juga katakan Uhud, kemudian masuk juga ke dalam peperangan Ahzab, belum perang bersama orang-orang Yahudinya. Nah, sepanjang perjalanan mereka kalau kita lihat,
mayoritas perjuangan mereka semuanya betul-betul bersama Rasul. Kalau ada kesalahan dari sebahagian manusia, itu merupakan manusiawi. Nggak ada manusia yang maksud. Jadi kalau seandainya sebahagian mereka melakukan kesalahan-kesalahannya, kesalahan mereka tidak sebanding dengan apa? Dengan apa yang mereka korbankan. Nah di sini kalau kita perhatikan bersama-sama, setelah wafat Rasulullah SAW, sahabat pada saat itu bukan hanya terbagi dua. Kaum Ansar menginginkan calon dari mereka sebagai penerus Rasul. Kemudian Ansar terbagi dua, ada Khazraj, ada Aus. Aus menawarkan calon pemimpin mereka, kemudian Khazraj dengan Sa'ad bin Ubadah juga mencalonkan diri. Kemudian di tengah-tengah kekisruhan ini, di kaum Muhajirin pada saat itu terdapat Abu Bakar, Umar, Uthman, ya. Kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan lain-lainnya. Imam Ali pada saat itu sedang sibuk bersama keluarga Rasul untuk menguburkan Rasulullah SAW. Setelah keluar, selesai penguburan, mereka kembali. Abu Bakar sudah terpilih, diangkat oleh Sayyidina Umar sama Abu Ubaidah untuk menyelamatkan situasi kisruh pada saat itu di antara kaum Ansar. Waktu Imam Ali pulang, diberitahukan bahwa Abu Bakar telah terpilih menjadi penerus Rasulullah SAW. Nah, kita lihat pada saat itu Abu Sufyan datang kepada Imam Ali, mengatakan, "A'tini yadaka Ubay, serahkan tanganmu agar aku membaiat kamu." Dijawab oleh Imam Ali, "Innaka fattan ya Abu Sufyan, kamu ini berusaha untuk menimbulkan fitnah." Karena kalau sampai Imam Ali mengangkat dirinya, pasti akan timbul fitnah di antara kaum muslimin. Kalau memang masyarakat pada saat itu telah mengangkat Abu Bakar, dia mengangkat dirinya sebagai khalifah, akan pasti membuat umat terbagi dua. Dalam kondisi seperti ini akan menguntungkan musuh-musuh Islam. Sayyidina Ali menolak sama sekali. Dia mengatakan, saya akan mengalah selagi urusan kaum muslimin dalam keadaan baik. Setelah itu dia apa? Memberikan dukungan buat Abu Bakar, buat Umar, buat Uthman. Dia bekerja untuk Allah, bukan untuk Abu Bakar, untuk Umar, untuk Uthman. Bekerja mereka untuk Allah. Dan setelah itu kita saksikan bagaimana keharmonian di antara mereka sampai satu persatu meninggal dunia. Kalau seandainya Imam Ali yang naik sebagai khalifah yang pertama, dia tidak akan mengalami masa-masa khilafah Abu Bakar, Umar, Uthman, karena mereka mati lebih dulu. Berarti setelah Imam Ali, kalau kita ikuti urutannya, yang bakal naik siapa? Uthman, Muawiyah bin Abi Sufyan. Betul nggak? Betapa buruknya dari Imam Ali kalau sampai setelah itu datang Muawiyah bin Abi Sufyan, kita tidak mengenal sejarah yang begitu indah dari perjuangan umat. Bukan hanya perjuangan Abu Bakar, Umar, Uthman, perjuangan sahabat Rasul bersama-sama untuk membangun dan menegakkan Islam. Dan kalau kita lihat seperti tadi kita bicarakan, bahwasannya Imam Ali punya beberapa anak laki-laki yang bernama Abu Bakar, Umar, Uthman. Dan yakin bahwa nama-nama ini ya didapatkan apa? Setelah wafatnya Rasul. Karena Imam Ali baru menikah dengan wanita yang lain setelah Sayyidah Fatimah meninggal dunia. Dan kita tahu waktu Sayyidah Fatimah meninggal dunia sudah naik Abu Bakar pada saat itu. Berarti didapatkan anak-anak ini setelah wafatnya Rasul, setelah Abu Bakar, Umar, ya, Uthman naik. Kemudian diabadikan nama mereka pada anak-anaknya Abu Bakar, Umar, Uthman. Karena apa? Kecintaan beliau terhadap mereka semuanya. Dan perlu kita tahu bahwa Imam Ali dan sahabat yang lain ini bukan berjuang untuk kepentingan pribadinya. Nah sekarang kalau sebagian ikhwan Syiah yang terbakar oleh kebencian terhadap orang-orang yang pernah memberikan kontribusi besar dalam mendukung Rasulullah, apa tidak merasa malu? Lebih baik daripada membicarakan hal ini, mari kita berjuang untuk memperjuangkan Islam yang indah, yang mengajak kepada persatuan, mengorbankan ego pribadi kita untuk kesatuan umat. Mari kita buktikan dengan amalan-amalan yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Jangan kita
mengorek-gorek persoalan yang lama. Sama dengan nabsyul kubur. Kita menggali kuburan kembali, akhirnya kita jumpai adalah bangkai-bangkai yang berbau busuk. Jadi kisah-kisah ini sebetulnya muncul dalam buku-buku sejarah. Seperti dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh Ibn Hisham yang bersumber dari Ibn Ishaq. Kita jumpai sejarah-sejarah ini banyak sejarah-sejarah palsu ya, yang disusupkan oleh musuh Islam, tidak berhasil mengubah Al-Quran. Mereka masuki melalui versi sejarah dan hadis. Ini bagian dari proksi yang dilakukan musuh Islam. Tapi kita tidak menyadari. Kita sedang rukun baik-baik, tahu muncul lagi. Kenapa justru setiap kali Zionis menghadapi tekanan, menghadapi pukulan. Katakan ketika Yaman, Iran ya, menjadi ancaman buat Zionis, kenapa justru muncul mulai isu Syiah Sunnah berkembang? Kenapa? Kenapa mulai muncul isu Syiah berkembang seperti ini? Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, ini bagian dari rencana Zionis yang ingin menabur kebencian permusuhan di antara kaum muslimin hingga mereka melemah. Yang menyedihkan bahkan negara-negara Arab seperti Emirat Arab maupun Saudi Arabia dan lain-lainnya. Kita lihat mereka justru bersimpati pada Zionis. Mereka justru mengecam apa yang dilakukan oleh Hamas di Gaza. Mereka mengancam juga Yaman. Mengatakan bahwa usaha mereka sia-sia, kebodohan dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya yang diucapkan oleh seorang yang mengaku sebagai Da'iyah Ali Al-Jufri. Sama dengan para pemimpin Arab. Kenapa? Karena mereka biasa hidup dalam kesejahteraan, kesenangan, dengan kekayaan minyak yang Allah berikan. Bukan dipergunakan untuk berjihad. Mereka gunakan untuk beriforia. Orang seperti ini jangan harap siap untuk perang. Mereka menganggap bahwa terjadinya peperangan itu yang membuat akhirnya apa yang mereka sedang nikmati, bangunan-bangunan yang mereka bangun dari kesenangan dunia akan mengalami keruntuhan, ancaman. Persis seperti yang disampaikan Suud Al-Faisal ketika terjadi peperangan antara Hizbullah dan Israel. Suud Al-Faisal meratapi apa? Meratapi hilangnya 3 musim wisata di Libanon, di mana mereka berinvestasi besar-besar untuk membangun tempat perjudian, hotel-hotel, tempat-tempat maksiat yang biasanya memberikan keuntungan yang besar di pantai-pantai Libanon. Gara-gara perang tersebut 3 tahun berturut-turut ya, mengalami kesepian. Jadi Suud Al-Faisal sedang meratapi. Kenapa sampai terjadi perang yang menimbulkan akhirnya para wisatawan asing yang memberikan keuntungan buat mereka ya, terhenti. Jadi bukan memperhatikan umat. Nah begitu juga raja-raja minyak, termasuk konglomeratnya, termasuk bahkan ulama yang sudah menikmati kekayaan dari mereka. Termasuk juga ada ya Ali Al-Jufri yang tidak malu, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan perbuatan khianat yang amat betul-betul mengerikan. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah kalau dia tidak bertobat. Kalau dia tidak bertobat, nasibnya wal'iyadzubillah sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Wallahu a'lam.